Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa, NIM 20210101071, mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Baik, langsung saja. Di sini saya akan memaparkan hasil dari pembuatan proposal saya dengan judul Implementasi Model Problem Based Learning dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Arjasa, tahun pelajaran 2022-2023, dengan materi pokok mempertahankan kejujuran sebagai cermin kepribadian. Seperti yang kita ketahui bahwa pendidikan keagamaan itu berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya, atau menjadi ahli ilmu agama. Nah, melihat betapa pentingnya pendidikan agama Islam sebagai pendidik, tidak hanya bagaimana sebuah ilmu itu tersampaikan dengan baik, akan tetapi bagaimana ilmu yang sudah disampaikan itu dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, realita di lapangan atau di sekolah itu menunjukkan bahwa pembelajaran pendidikan agama Islam ini lebih berpusat pada guru, dengan metode ceramahnya yang terbilang monoton, sehingga respon peserta didik sangat rendah saat proses pembelajaran. Hal ini menyebabkan nilai hasil belajar peserta didik masih di bawah kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Nah, pada kondisi tersebut, siswa membutuhkan gaya belajar baru yang inovatif guna merangsang minat peserta didik agar belajar pendidikan agama Islam dapat meningkat. Dengan begitu, model pembelajaran problem-based learning berperan penting guna meningkatkan kualitas pendidikan karena model ini menerapkan langkah untuk memecahkan suatu permasalahan dengan konteks pembelajaran PAI maupun masalah realitas sosial. Selanjutnya, saya juga sudah mengidentifikasi masalah menjadi 4 poin. Yang pertama adalah pembelajaran pendidikan agama Islam lebih berpusat pada guru. Yang kedua, guru masih menggunakan metode ceramah yang monoton. Yang ketiga, minat peserta didik menjadi berkurang saat proses pembelajaran atau bisa dikatakan minat responnya. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu nilai hasil belajar siswa masih di bawah kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dipaparkan, maka dapat dirumuskan permasalahan, yaitu bagaimana model pembelajaran problem-based learning mampu meningkatkan hasil belajar pendidikan agama Islam pada siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Arjasa tahun pelajaran 2022-2023. Dengan teknik pemecahan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning. Dengan model pembelajaran tersebut, peneliti berharap hasil belajar peserta didik dalam pembelajaran PAI itu dapat meningkat. Dan tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar penggunaan model pembelajaran problem-based learning dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Dalam penelitian ini juga dapat diperoleh manfaat, yaitu yang pertama bagi peneliti untuk mengetahui seberapa besar keberhasilan guru dalam mengajarkan materi ini dan menggunakan model pembelajaran problem-based learning. Yang kedua, bagi peserta didik, yaitu diharapkan memberikan pengalaman baru sehingga hasil belajar pendidikan agama Islam dapat meningkat. Dan yang terakhir, bagi lembaga dapat bermanfaat dalam upaya meningkatkan hasil belajar peserta didik mata pelajaran pendidikan agama Islam. Adapun definisi istilah dalam penelitian ini yang bertujuan untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana yang dimaksud oleh peneliti. Berikut definisi penelitian yang akan saya sampaikan. Yang pertama ada model problem-based learning. Model problem-based learning merupakan model pendekatan yang berpusat pada siswa, di mana siswa belajar tentang suatu subjek dengan bekerja sama dalam kelompok untuk memecahkan suatu masalah. Nah, masalah inilah yang mendorong motivasi peserta didik ketika berlangsungnya proses pembelajaran.
Yang kedua, ada hasil belajar PAI, yang merupakan kemampuan hasil belajar PAI yang telah dicapai oleh peserta didik pada ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik yang diperoleh sebagai hasil usaha belajar sehingga dapat dinilai dalam kurun waktu tertentu. Adapun kajian pustaka yang akan menjelaskan tentang pengertian model pembelajaran, pengertian belajar, dan pengertian hasil belajar. Yang pertama ada pengertian model pembelajaran yang merupakan rancangan kegiatan pembelajaran agar pelaksanaan proses belajar mengajar dapat berjalan dengan lancar, baik, menarik, dan mudah dipahami sesuai dengan urutan yang jelas. Yang kedua ada pengertian belajar. Belajar merupakan usaha mengubah tingkah laku, pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan nilai sikap. Perubahan itu bersifat terus-menerus dan berbekas sebagai hasil interaksi dengan lingkungan. Sedangkan hasil belajar merupakan salah satu tolak ukur yang menjadi acuan dalam meningkatkan efektivitas seseorang pendidik dalam proses pembelajaran. Kemudian ada hipotesis tindakan, yang dijelaskan bahwa implementasi model pembelajaran problem-based learning dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran pendidikan agama Islam kelas 10 di SMA Negeri 1 Arjasa. Kemudian, dalam metode penelitian, peneliti menggunakan pendekatan penelitian, yaitu penelitian tindakan kelas, dengan jenis pendekatan penelitian adalah penelitian deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian ini bertempat di SMA Negeri 1 Arjasa. Dengan subjek penelitian, siswa SMA Negeri 1 Arjasa kelas 10 tahun pelajaran 2022-2023 yang terdiri dari 35 siswa. Untuk waktu penelitiannya dimulai pada bulan Juli sampai dengan bulan September 2023. Prosedur penelitian tindakan kelas ini terdiri dari 2 siklus, di mana pada siklus pertama ada perencanaan. Di sini peneliti bertugas untuk menyusun RPP, menyusun serta menyiapkan lembar kerja siswa, menyusun dan menyiapkan pedoman wawancara untuk guru dan siswa, kemudian menyusun dan menyiapkan pedoman observasi untuk guru dan siswa, dan yang terakhir menyiapkan alat komunikasi. Yang selanjutnya ada pelaksanakan tindakan atau action, yang terdiri dari kegiatan implementasi atau penerapan perencanaan tindakan kelas yang menjadi subjek penelitian. Di sini peneliti juga melakukan perbaikan dan peningkatan sesuai dengan RPP yang telah disusun. Dan yang ketiga, menerapkan model pembelajaran problem-based learning dalam materi yang telah direncanakan. Yang selanjutnya adalah tahap observasi. Dalam tahap ini, peneliti melakukan pengamatan selama proses pelaksanaan tindakan untuk mengetahui dampak pembelajaran PAI itu menggunakan problem-based learning. Hasil belajar siswa didapatkan dari hasil tes yang dilakukan. Dan yang keempat adalah refleksi. Pada tahap ini, hasil yang diperoleh pada tahap observasi tadi dikumpulkan, kemudian dianalisis untuk mengetahui kekurangan dan keberhasilan dalam pembelajaran PAI menggunakan model pembelajaran problem-based learning. Dari hasil refleksi dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam merancang kegiatan perbaikan atau siklus berikutnya. Kemudian pada siklus kedua ini dilaksanakan jika dalam siklus 1 belum berhasil. Prosedur yang dilakukan pada siklus kedua ini sama dengan siklus 1. Namun, dalam siklus 2 ini adalah siklus perbaikan. Maka, setelah dilaksanakan tindakan refleksi pada siklus 1 tadi, akan terlihat kelemahan model pembelajaran problem-based learning yang perlu diatasi. Baiklah, mungkin cukup sekian pemaparan dari hasil penyusunan proposal yang telah saya buat. Dari saya, jika ada salah kata kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.